Hey ho ladies and moron, balik lagi dengan gue Game di channel YouTube Pirate Engine. At this moment, gue mau membahas tentang manga One Piece. Sebelum gue mulai, gue kasih tahu di sini gue tidak mengharapkan sama sekali subscribe dari lu semuanya, oke? Yang gue inginkan adalah kalian cukup tonton video gue ini sampai habis, kemudian kalian tuliskan kritik, saran, atau kalian punya opini lain, pendapat lain, analisis lain, hipotesis lain, atau kalian mau menghina, cacian, makian, dan segala macamnya, bisa dituliskan di kolom komentar yang sudah disediakan. Bagi gue itu lebih support daripada lu hanya subscribe saja. Makna pedang hitam atau Kokuto yang sesungguhnya di manga One Piece. Itulah judul video gue kali ini. Alasan terbesar gue membuat video ini adalah mengapa hanya 2 orang saja pengguna pedang hitam di One Piece. Takanomi Mihawk dan juga Ryuma, legendaris samurai dari Wano Kuni. Sedangkan legenda-legenda One Piece lainnya seperti Goldie Rogers, kemudian Shirohige atau yang masih hidup Shanks, Rayleigh, Kozuki Oden, mereka tidak menggunakan pedang hitam. Kalian penasaran? Tonton video ini sampai habis. Stick around, I'll show you what it is. Buat kalian para penonton yang ingin langsung tahu kesimpulan dari video ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Dan juga semua review analisa gua terhadap manga One Piece itu berdasarkan manga, bukan anime. Di video ini gua tampilkan anime karena lebih bagus saja untuk kita tonton. Pertama kali melihat pedang hitam di manga One Piece adalah di chapter 50 manga volume 6. Itu adalah saat dimana Takanomi Mihawk melawan Zoro. Mulanya gue berpikir bahwa pedang hitam itu adalah pedang yang dibuat dengan dasarnya warna hitam, atau saat ditempa hasil akhirnya berwarna hitam. Kemudian istilah pedang hitam kembali mencuat di chapter 462 manga volume 48, dimana kita mengenal Ryuma dari Wano Kuni dengan pedangnya Susui. Lanjut lagi, kita tahu bahwa pedang hitam adalah pedang yang dilapisi oleh Haki Busosoku. Hal ini terlihat jelas dalam penjelasan dari Takanomi Mihawk di manga chapter 779 volume 78 atau di anime episode 720. Sampai di sini semakin yakin gue bahwa pedang hitam adalah pedang yang dibuat dengan dasarnya warna hitam, tidak seperti pedang-pedang lain yang ada di manga One Piece, karena jelas sekali bahwa Mihawk mengatakan semua pedang dapat berubah berwarna hitam. Namun di chapter Wano Kuni ini, pemahaman gue tentang pedang hitam yang sebelum gue katakan itu membuat gue semakin janggal dengan istilah pedang hitam atau Kokuto yang sesungguhnya. Khusus di chapter Wano Kuni, kalian bisa cek di chapter 937 dan 955. Di sana ada kata kunci untuk pedang hitam yang sesungguhnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kesimpulan di video kali ini. Bahwa analisa gua terhadap pedang hitam atau Kokuto di manga One Piece adalah sebuah pedang di mana pedang tersebut dialirkan Haki Busosoku oleh penggunanya. Kemudian Haki Busosoku yang ada di pedang tidak akan hilang atau melekat selama-lamanya. Bahkan saat penggunanya pun tiada atau mati, Haki itu akan selalu melekat di katana yang digunakannya. Contoh Ryuma dengan pedangnya Susui. Tentang bagaimana Haki Busosoku melekat selama-lamanya di pedang katana, yaitu dengan cara yang pertama, sebuah katana memiliki roh atau jiwa sendiri. Artinya, pengguna pedang di manga One Piece harus dapat menjinakkan roh yang ada di dalam pedang itu sendiri. Ini sesuai dengan manga One Piece di chapter 955. Terlihat bahwa pedang Enma memiliki kehendak sendiri untuk menguras habis haki dari Zoro. Kemudian yang kedua, jiwa samurai haruslah seperti sebilah pedang katana. Artinya jiwa samurai harus menyatu dengan pedang katana. Sama halnya dengan penjelasan Gyukimaru di chapter 937 bahwa pedang Susui menjadi pedang hitam setelah digunakan lama untuk bertarung oleh Ryuma. Asal ngomong bro, sok tahu bro. Oke, silahkan cek manga One Piece chapter 955 bagian akhir, di mana Hitetsu Tengoyama mengatakan hal ini kepada Zoro. Enma is not yet a black blade. Padahal Enma barusan menghitam karena haki Zoro saat membelah tebing. Tapi masih dikatakan oleh Hitetsu Tengoyama bahwa Enma masih belum menjadi pedang hitam. Berarti masuk akal lah apa yang gue share kali ini. Yos,
Sekian dari panjang lebar dan lelahnya gue berbicara lama sekali. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa tuliskan saran, kritik, pendapat lainnya, opini, hinaan, cacian, dan makian di kolom komentar yang sudah disediakan. Akhir kata dari gue, see you when I see you. 面白いな。